Harusnya bersyukur kamu udah dapat bagian. Dasar tamak kamu ya. Baywan! Pak, ini kita lagi ngapain sih, Pak? Udah, kamu diem aja. Gak usah banyak tanya. Rahmat terbilang mapan dalam kehidupan, tinggal di sebuah kampung di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Di usia senjanya, Rahmat berniat membagikan harta peninggalan kepada anak-anaknya. Begini, Bapak ingin mewariskan kepada kalian sebagian harta, yaitu tanah. Betul sekali. Tujuan Bapak kalian itu baik. Biar kalian semua punya modal untuk menjalani hidup di kemudian hari. Iya, Bu. Tapi Bapak apa udah mempersiapkan untuk aturan pembagiannya, Bu? Soal itu sudah Bapak persiapkan. Jadi, kalian punya bagian masing-masing. Dari pernikahan dengan istri pertamanya, Rahmat dikaruniai 2 orang putra, Ridwan dan Marwan. Lalu Rahmat menikah untuk kali kedua dengan Zainab. Dari hasil pernikahan memiliki 1 putra bernama Jamal. Ingat, satu pesan Bapak untuk kalian. Jangan kalian bertengkar karena warisan. Iya, Pak. Soal warisan, Rahmat tak ingin anaknya berselisih. Ia berupaya membaginya dengan adil kepada anak kandung maupun anak sambungnya. Pak, Bu. Untuk sementara waktu, saya mau pergi ke Palembang. Jadi, Ibu sama Bapak baik-baik ya di rumah. Nanti saya juga titip pesan sama Marwan. Iya, Pak, Bu. Jamal juga mau sekalian pamit. Mau pergi ke Riau. Karena di sana masih ada pekerjaan yang belum selesai. Baiklah, kalian juga jaga diri ya di rantau orang. Ingat pesan Bapak. Dengerin tuh omongan Bapak kalian. Iya, Bu. Kalian itu harus hati-hati di rantau orang ya. Iya, Pak, Bu. Iya, Pak. Kalau ada apa-apa, kabari kami berdua ya, Pak. Iya, Nak. Sudah, kalau gitu kita pamit ya. Ya. Siap, Pak. 2 anak Rahmat, Ridwan dan Jamal, memilih merantau untuk sementara waktu. Jamal ya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Pembagian warisan tak selamanya bisa membahagiakan. Salah seorang anaknya yang bernama Marwan merasa haknya harus dilebihkan dari anak Rahmat yang lain. Hingga suatu ketika, Pak, saya tidak terima dengan apa yang Bapak bagikan untuk warisan ini. Seharusnya saya lebih banyak daripada mereka, Pak. Jangan samakan saya dengan Ridwan dan Jamal. Tidak bisa, Wan. Kamu harus dengar ya. Soal pembagian warisan, Bapak harus bijak dan adil. Tidak boleh beda. Kamu harus ke situ. Pak, gak bisa begitu dong, Pak. Bapak kan tahu, selama ini siapa yang ngurus semuanya? Aku, Pak. Aku. Wajar dong. Aku minta pembagian warisan lebih banyak dibandingkan mereka. Pokoknya, aku nggak bisa terima ini. Tekad Bapak sudah bulat. Tidak bisa dirubah lagi. Serah. Kalau kamu tidak terima, ingat, Bapak tidak mau ribut soal warisan. Rahmat tak ingin membedakan pembagian harta warisan kepada semua anaknya. Marwan memendam kecewa. Marwan merasa hak warisnya tak harus sama. Selisih paham soal warisan antara Marwan dan Rahmat terdengar juga oleh warga. Si anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk Pak. Gimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah sehat, Mas. Saya dengar kabar katanya Pak Rahmat sudah bagi-bagi warisan ya? Iya, Mas. Tapi sekarang saya lagi pusing. Pusing kenapa, Pak? Itu si Marwan anak saya minta warisannya lebih dari yang lain. Padahal saya sudah berikan bagiannya sama. Si Marwan protes ke saya. Ya sudah, nggak usah dipikirkan, Pak. Yang penting kan Pak Rahmat sudah menjalankan amanah dan sudah membagikan hartanya pada anak-anak secara rata. Iya sih, Mas. Kalau gitu saya pamit, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Di mana Zainuddin ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang santun dan suka bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan. Marwan berbeda dengan sikap anak-anak Rahman yang lain. Ia ingin menguasai semua harta warisan. Diam-diam, Marwan lalu menjual sebidang tanah milik bapaknya. Datang juga, Pak. Mas Marwan, apa kabar? Sehat, Pak. Ini tanahnya yang mau dijual. Oh, iya, Pak. Ini tanahnya yang saya ceritakan kemarin malam itu. Batasnya dari ujung pohon pisang sampai dengan belakang sana, Pak. Memang kenapa mau dijual tanahnya, Mas? Oh ya, saya disuruh jual tanah ini oleh bapak saya. Kebetulan kita lagi butuh uang untuk bayar hutang, Pak. Baiklah, surat-suratnya sudah lengkap. Oh, sudah. Silakan lihat, Pak. Marwan jual berbagai alasan, walau sesungguhnya Marwan hanya terpikat dengan uang yang banyak saja. Ya saya nggak terima lah, Pak. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu jual tanah. Keluar kamu. Keluar. Marwan lupa diri ketika mendapatkan uang dari menjual tanah milik bapaknya. Marwan gunakan uang untuk kenikmatan dirinya saja. Lanjut. Tak sekali Marwan berbuat ulah. Sikapnya sering mengecewakan Rahmat bapaknya. Pak. Bapak. Astagfirullahaladzim. Marwan. Masih belum berubah ya? Bapak berkali-kali bilang sama kamu, masih aja ngelakuin kayak gini. Marwan tak menanggapi Rahmat. Hatinya mati terhadap bapaknya sendiri. Beliau itu curhat perkara si pelaku ini tadi. Atau intinya anak itu susah diatur, susah dikendaliin sama orang tua. Belakangan terkait ulah Marwan yang menjual tanah secara diam-diam, Rahmat marah. Marwan, Bapak dapat kabar dari seseorang. Apa benar kamu telah menjual tanah? Iya, Pak. Terus kenapa? Bapak nggak terima. Dasar anak nggak tahu diri. Kenapa kamu jual tanah itu? Bapak kan sudah kasih bagian kamu. Pak, saya kan pernah bilang sama Bapak, saya mau bagian saya lebih besar daripada Ridwan dan Jamal. Tapi nyatanya sama. Ya saya nggak terima lah, Pak. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu jual tanah. Keluar kamu. Keluar. Marwan memendam amarah. Marwan memaksa Rahmat agar memberikan bagian warisan yang lebih dibanding saudaranya yang lain.
Lihat aja. Udah Pak, sabar ya Pak ya. Malam itu, Rahmat, Zainab, dan cucunya yang berusia 6 tahun sudah tertidur lelap di dalam kamar. Sementara di ruang makan, Ridwan dan Marwan terlibat pertengkaran. Penyebabnya gara-gara Marwan menjual tanah milik bapaknya. Marwan, ternyata kamu benar ya? Kamu yang jualin tanah bapak? Tega kamu berbuat begitu ya? Kamu harusnya bersyukur, kamu udah dapat bagian. Dasar tamak kamu ya. Kakak adik tak bisa lagi menahan amarah. Jangan pernah ngomong saya tamak. Kamu lawan. Kurang ajar. Marwan semakin kalap. Tak ada lagi akal. Diambilnya kampak dan Ridwan terpojok. Biadaban Marwan tak berhenti. Rasain. Marwan! Bapak dan ibu tirinya jadi sasaran kesadisan berikutnya. Malam kelam, hingga sang ponakan pun tak luput dari kebiadabannya. Pikiran Marwan terpacu untuk menghilangkan jejak kejahatan. Sebuah lubang septic tank dipilih untuk mengubur keluarganya. Satu persatu jasad anggota keluarganya Marwan masukkan ke lubang septic tank. Esoknya Marwan menutup rapat bagian atas septic tank dengan adukan semen agar aksinya tidak diketahui orang lain. Tega membunuh keluarga demi warisan semata. Marwan menggila karena tak ada lagi keluarga yang menghalangi dirinya untuk menjual tanah milik bapaknya kecuali Jamal yang masih dalam perantauan. Saya tunggu juga Pak ya. Boleh. Pas. Oke, deal. Sepakat Pak. Pak. Jamal merasakan keganjilan di rumah. Saat ia pulang dari rantau, bukan sesuatu yang biasa ia rasakan. Jamal. Oh iya mas, bapak sama ibu kemana ya? Rumah sepi banget, pintu juga nggak dikunci lagi. Bapak sama ibu lagi pergi ke gunung. Apa? Ke gunung? Ngapain mas ke gunung? Ya mereka ada urusan. Ada urusan? Jamal, Mas pamit dulu ya. Ada kerjaan lagi. Kamu baru datang, kamu istirahat aja. Iya mas, iya mas. Kurang ajar. Ngapain dia datang? Rencanaku bisa batal. Bahaya ini. Lebih baik aku habisin.
Keberadaan Jamal ancaman buat Marwan. Ia atur rencana busuk untuk Jamal. Pak, ini kita lagi ngapain sih, Pak? Udah, kamu diem aja. Nggak usah banyak tanya. Ikutin kata Bapak. Marwan mengajak Denny anak kandungnya untuk tuntaskan aksi. Diem. Jamal sendiri di rumah, sementara Marwan dan Denny merapat sembunyi-sembunyi. Lalu inilah yang terjadi. Marwan dan anaknya berbuat sadis. Ia habisi Jamal yang sedang tertidur lelap. Bapak ngapain? Kamu nggak usah banyak bicara. Ikutin semua perintah Bapak. Terlintas memasukkan jasad Jamal ke lubang septic tank bersama 4 keluarganya yang telah ia kubur terlebih dulu. Namun urung, coran septic tank sudah mengeras. Besoknya Marwan bersama Denny membawa jasad Jamal ke kebun singkong tidak jauh dari rumahnya. Jasad Jamal dikuburnya di kebun singkong. Sungguh keji, 5 nyawa melayang di tangan Marwan. Bulan berlalu, warga mulai curiga. Dengan keberadaan Rahmat sekeluarga, hanya ada Marwan yang bisa mereka tanya. Oh iya mas, saya sudah lama loh nggak lihat orang tua sampean. Dan juga keluarga yang lain. Memangnya mereka pergi kemana mas? Bapak dan Ibu lagi berada di gunung, Pak. Kebetulan mereka lagi ada urusan. Terus si Ridwan dan Jamal kemana mas? Kalau Ridwan dan Jamal lagi di luar kota. Mereka lagi merantau. Marwan menutup diri lalu berbohong dari semua pertanyaan tentang keluarganya. Ini dilakukan hanya untuk menutupi aksi Saya pamit jahatnya. dulu ya. Ada urusan yang harus saya kerjain. Iya mas. Permisi Pak. Sepertinya ada yang beres. Sepandai-pandainya Marwan menyimpan rapat rahasia, bau bangkai tercium juga. Warga Lampung dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah di dalam septic tank dan 1 jenazah terkubur di kebun singkong di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dari hasil identifikasi, polisi menduga kelima jenazah itu adalah satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, 2 orang anak, dan 1 orang cucu. Jadi hari ini kita melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang dilakukan bunuh oleh si pelaku. Kondisinya sudah tinggal tulang belulang. Setelah dilakukan proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, polisi menyimpulkan bahwa kelima jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan. Pasalnya, di tubuh kelima korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul. 1 tahun berlalu, kasus pembunuhan ini akhirnya terkuak setelah polisi menangkap 1 pelaku berinisial DW.
Dari pengakuan DW, polisi menangkap Erwin yang tak lain adalah bapak kandung dari pelaku DW. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan Erwin dan DW sebagai tersangka. Kepada penyidik, tersangka Erwin mengakui telah membunuh 5 korban. 4 korban terdiri dari bapak kandung, ibu tiri, kakak kandung, dan keponakan yang mayatnya dimasukkan ke dalam septic tank. Sementara tersangka DW hanya terlibat saat Erwin membunuh adik sambungnya yang mayatnya dikubur di kebun singkong. Hasil berita acara pemeriksaan, motifnya masalah warisan. Tersangka Erwin sebagai otak pembunuhan dijerat dengan pasal 338 subsidiar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal adalah hukuman mati. Sementara tersangka DW dikenakan pasal 380 KUHP jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Atas pembunuhan yang terjadi itu, keluarga korban meminta tersangka Erwin diganjar dengan hukuman mati. Kami keluarga besar almarhum Zainuddin meminta kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada Erwin Nudin dengan hukuman mati. Selasa 11 Oktober 2022 lalu, 5 jenazah satu keluarga yang menjadi korban pembunuhan dimakamkan di TPU setempat di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Seluruh jenazah dikubur di dalam satu lubang yang sama.